Halo semuanya, saya Made Dwi Pujastiawan atau akrab dipanggil dengan Dwi. Saya adalah salah satu mahasiswa program studi pendidikan dokter spesialis di FK Universitas Airlangga mengambil jurusan Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu mata kuliah dasar umum yang sedang saya jalani, yaitu filsafat. Nah, ngomong-ngomong tentang problematika yang terjadi di masyarakat, yang sedang ngetren sekarang adalah tentang pro dan kontra vaksinasi COVID-19. Kita tahu sendiri bahwa pandemi sudah kita alami sekitar kurang lebih 11 bulan. Nah, upaya pemerintah untuk mengakhiri pandemi ini salah satunya adalah dengan vaksinasi massal. Mungkin teman-teman nantinya akan mendapat vaksinasi secara gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia. Namun ada pula teman-teman kita yang belum terbuka untuk menerima vaksinasi itu sendiri. Nah, kita akan membahas tentang pro dan kontra vaksinasi COVID-19 dari kacamata filsafat ilmu. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat apa namanya itu sanksi 5 juta, mending gue bayar. Prof. Talib, ada pesan nggak buat orang-orang yang sampai sekarang masih ragu nih buat divaksin? Nah itu, saya menerima beberapa WA saja katanya mungkin palsu atau vitamin. Sekali lagi saya bersaksi di sini bahwa vaksin itu asli. Sebelum dibuka boxnya itu kan sudah ditunjukkan. Boxnya itu box vaksin Sinovac dan flakonnya juga flakon Sinovac. Dan yang disuntik itu bukan vitamin C seperti dikatakan Najwa tadi, karena kalau vitamin C disuntikkan intramuskuler di otot itu pedih sekali. Mungkin Bapak Presiden akan teriak. Tapi Nah, bagaimana teman-teman tentang video yang tadi? Mungkin akan banyak menimbulkan spekulasi ya. Oke, jadi kita akan bahas beberapa topik di sini. Yang pertama adalah filsafat dan ilmu pengetahuan teknologi seni itu sendiri, implikasi filsafat terhadap perkembangan ipteks, kemudian vaksin COVID-19, dan pro kontra vaksin COVID-19 dari kacamata filsafat ilmu. Ini adalah kutipan dari Mahatma Gandhi yang saya sangat sukai. Beliau mengatakan bahwa harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Jadi berapapun kekayaan yang kita miliki itu tidak akan berarti tanpa kesehatan yang prima tentunya. Baik, kita akan bahas tentang filsafat dan iptek. Kita sudah mengenal revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi itu terjadi sudah sangat lama, mulai dari penemuan Isaac Newton tentang gaya gravitasi hingga Anderson tentang materi partikel. Begitu pula tentang revolusi industri yang terjadi dari abad ke-18 sampai sekarang, kita tahu bahwa perkembangannya sangat pesat sekali. Dari dulu yang mungkin kita kenal handphone adalah barang langka, kita sekarang kenal bahwa handphone itu adalah kebutuhan wajib yang harus dimiliki setiap orang. Begitu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dunia ini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang keterlibatan filsafat di dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, filsafat itu dikatakan sebagai sebuah ilmu eksistensial menurut Pak Adib dalam bukunya. Nah, eksistensial itu maksudnya sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada awalnya, filsafat ini ditemukan akibat adanya rasa ingin tahu yang besar oleh para filsuf-filsuf kita terdahulu. Kemudian adanya perbedaan antara mitos dan logika menghasilkan ilmu filsafat itu sendiri. Nah, filsafat ada banyak cabangnya. Salah satunya adalah filsafat ilmu yang membahas tentang ilmu itu sendiri. Nah, filsafat itu melahirkan pengetahuan. Pengetahuan itu secara general. Kalau dia pengetahuan yang sudah melalui metodologi, itu disebut sebagai ilmu. Nah, filsafat itu melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian sebagai pola pikir, karakter, etika ilmiah, agar tidak semakin jauh dari nilai-nilai etik, moral, dan agama dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, saat ini ipteks itu digunakan sebagai kajian
untuk menilai filsafat itu sendiri dan mengembangkannya. Nah, keduanya memiliki hubungan timbal balik. Ipteks juga dilakukan dengan koridor-koridor filsafat tentunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang vaksin COVID-19. Nah, dalam angka COVID-19 di Indonesia itu pada tanggal 14 Januari 2021 kemarin, saya ambil datanya dari covid.go.id, bahwa sudah menyentuh angka lebih dari 800.000 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Di antaranya masih 133.000 kasus aktif. Dan sudah banyak yang sembuh tentunya, dan angka yang meninggal itu menyentuh angka 25.246. Itu merupakan angka yang sangat besar terkait dengan kejadian pandemi yang sudah kita alami kurang lebih 11 bulan ini. Nah, bagaimana upaya untuk mengakhiri pandemi ini? Tentunya kita sudah lakukan dari awal pandemi ini, seperti melakukan protokol kesehatan, kemudian mengikuti aturan dan semua himbauan pemerintah. Namun sekarang ada harapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakhiri pandemi ini, yaitu dengan upaya vaksinasi massal. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang vaksinasi itu sendiri. Nah, definisi vaksin itu adalah vaksinasi itu adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen dengan sengaja. Kemudian tujuannya untuk merangsang pembentukan zat antibodi atau anti penyakit sehingga tubuh diharapkan kebal terhadap penyakit tersebut atau hanya sakit ringan. Prosesnya adalah antigen yang diberikan itu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit, tapi mampu merangsang sel limfosit untuk menghasilkan yang namanya antibodi di dalam tubuh. Nah, di sini saya ingin menekankan pada manfaat dari vaksinasi itu sendiri dan risiko yang ditimbulkan dengan adanya vaksinasi yang dipercepat atau mendesak seperti itu. Nah, normalnya untuk membuat vaksin itu perlu waktu 10-15 tahun. Namun karena pandemi COVID-19 ini ditekan sehingga menjadi kurang lebih sampai cuma 1 tahun. Namun Badan POM sudah mengambil kebijakan untuk mengeluarkan EUA atau Emergency Use Authorization yang sudah sejalan dengan WHO dan sudah memenuhi kriteria untuk dikeluarkannya vaksin tersebut. Jadi bukan tanpa alasan vaksin itu sudah bisa diberikan kepada masyarakat, tapi sudah melalui penelitian dan sudah melalui uji klinis juga. Selanjutnya saya akan bahas tentang pro kontra vaksin COVID-19 dari kacamata filsafat ilmu. Nah, tentunya kita ini terbagi dua, ada yang pro, ada yang kontra tentang vaksin COVID-19. Yang pro itu sudah tentu memiliki cukup data, yakin akan keamanan vaksin, yakin terhadap kondisi tubuhnya, kemudian tidak percaya hoax, dan pasrah untuk menerima vaksin. Sedangkan yang kontra itu kurang data, kemudian belum cukup yakin akan keamanan vaksin, belum cukup yakin terhadap kondisi tubuhnya, atau mungkin percaya hoax yang beredar di masyarakat. Nah, ini data yang saya dapat dari ID, itu kurang lebih di pro itu ada sekitar 60% orang dan 30% di kontra. Nah, untuk menilai pro dan kontra vaksinasi COVID-19 dari kacamata filsafat ilmu, tentunya kita akan bisa untuk berpikir secara ilmiah atau bernalar secara ilmiah. Kita akan berpikir secara kritis dan logis. Bagaimana keamanan dari segi penggunaan berdasarkan literatur dan pemakaian di negara lain. Kemudian bagaimana keamanan secara keyakinan, dan bahwa sekarang MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin CoronaVac halal dan suci. Kemudian yang paling penting adalah kita itu bisa menangkal hoax, pandai menelaah hoax-hoax yang berkembang di masyarakat, apalagi dipermudah dengan adanya media sosial. Itulah beberapa implikasi atau peran dari filsafat ilmu dalam menilai pro dan kontra vaksinasi COVID-19 yang terjadi di masyarakat. Berikut saya tunjukkan cara untuk memperoleh pengetahuan atau knowledge via science. Jadi, bagaimana cara memperoleh pengetahuan atau keilmuan yang valid. Kalau kita sekarang ini zamannya sosial media atau internet, kita bisa mencari ilmu yang valid itu di internet itu di mana. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengetahui tentang
vaksin COVID-19, kita carinya di sumber-sumber yang terpercaya, misalnya WHO, kemudian Badan POM, dan media-media lain yang terbukti ilmiah atau valid bisa memberikan informasi yang benar. Nah, mungkin ini yang sering kita hadapi sekarang di era media sosial yang sangat perkembangannya sangat pesat, yaitu adanya hoax-hoax yang berkembang di masyarakat. Bagaimana kita sebagai seorang generasi muda pandai memilah ini berita yang benar atau ini berita yang bohong. Seperti misalnya hoax tentang vaksin COVID-19 dikatakan kita sebagai warga yang akan menerima vaksin itu sebagai kelinci percobaan, kemudian vaksin Sinovac itu dibilang mengandung jaringan kera, kemudian efek samping vaksin itu dikatakan dapat memperbesar alat kelamin laki-laki, dan sebagainya. Banyak sekali hoax-hoax yang berkembang di masyarakat yang harus kita bisa dalam mengambil posisi dan menyampaikan kebenarannya kepada masyarakat pula. Nah, pada akhirnya dapat saya simpulkan beberapa hal dari yang sudah kita bahas, yaitu yang pertama tentang filsafat dan ipteks itu sendiri. Nah, keduanya memiliki hubungan timbal balik di mana filsafat menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi seni digunakan untuk meninjau filsafat lebih lanjut atau mengkaji filsafat, dan dalam filsafat pula terdapat ilmu tentang etika untuk menjalankan ipteks itu sendiri. Kemudian terkait dengan permasalahan yang terjadi, yaitu pro dan kontra vaksinasi COVID-19 yang terjadi di masyarakat, dari kacamata filsafat ilmu itu dapat digunakan sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga orang itu menjadi lebih kritis terhadap proses vaksinasi tersebut. Kemudian keamanan secara keyakinan, kemudian dapat menilai kebenaran dan berita bohong yang ada, dan menarik kesimpulan tentang keamanan penggunaan. Kemudian terakhir mungkin saya ingin menyarankan kepada kita sebagai generasi muda untuk mengambil posisi, pandai-pandai menerima informasi yang beredar di masyarakat dan menyampaikannya kembali ke masyarakat menggunakan penalaran-penalaran ilmiah atau ya kritis yang kita miliki. Kemudian kita harus aktif dalam program-program yang dicanangkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Nah, sebagai seorang akademisi pun kita bisa membantu mengedukasi masyarakat, memberitahu masyarakat tentang kebenaran vaksinasi, efek vaksinasi, dan seterusnya. Terakhir di sini saya mengutip dari Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN kita, bahwa kita bisa menjadi ancaman kepada orang-orang yang kita cintai. Ini bukan tentang salah dan benar, tapi ini adalah pilihan yang harus kita lakukan. Nah, keseluruhan dari video ini adalah tanggung jawab saya pribadi yang ditujukan untuk pengembangan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tidak bermaksud untuk mengolah isu yang sedang terjadi, memihak atau menyinggung pihak tertentu, dan ini adalah media open access untuk pendidikan dan keilmuan. Terima kasih, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.